Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2021. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Ruli Sumartini SMM dengan INDN 0818078102. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Denpasar, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan proses belajar mengajar yang saya lakukan. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode SGL, melalui sistem LMS e-learning Warmadewa, serta melalui pertemuan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Mohon izin share screen untuk menunjukkan proses pembelajaran yang saya lakukan melalui e-learning. Jadi di e-learning, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar manajemen pemasaran, di mana di awal pertemuan saya mencantumkan daftar hadir pengantar manajemen pemasaran yang dapat diakses oleh mahasiswa setiap minggunya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Lalu juga saya cantumkan list absensi untuk diskusi dan pembentukan kelompok. Untuk pengumuman penting ini adalah untuk menginformasikan pengumuman-pengumuman bagi mahasiswa. Selanjutnya, saya juga mencantumkan RPS, pengantar manajemen pemasaran, di mana dalam RPS terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri dari 1 kali UTS, 1 kali UAS, dan 14 kali pertemuan. Dalam 14 kali pertemuan, sudah saya cantumkan dalam RPS tentang materi-materi yang dibahas, dan juga mekanismenya akan seperti apa, dan juga untuk bobot persentase dari setiap pertemuan. Nah, di RPS juga saya cantumkan untuk referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengantar manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan untuk pengantar manajemen pemasaran, di mana di dalamnya terdapat tata tertib perkuliahan dan juga proses atau mekanisme penugasan yang akan saya berikan, dan juga bagaimana kriteria penilaian yang akan saya lakukan terhadap tugas mahasiswa, terhadap hasil UTS, terhadap hasil UAS, dan juga absensi, dan juga tentang etika dari mahasiswa. Yang nantinya persentase keseluruhannya adalah 100%. Untuk selanjutnya saya juga sampaikan atau cantumkan untuk link dari Zoom ataupun saya selingi dengan Google Meet. Selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya, kedua dan seterusnya, saya juga mencantumkan forum diskusi yang berguna bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang belum mereka pahami, baik yang telah dipaparkan oleh kelompok yang bertugas ataupun saya sebagai dosen yang telah memberikan materi kepada mereka. Jadi di sana akan ada diskusi dari mahasiswa terkait dengan hal-hal yang tidak mereka pahami, dan di sana bisa didiskusikan dengan teman mereka, di mana kelompok yang bersangkutan biasanya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari mahasiswa. Dan tentunya saya juga akan memberikan feedback atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh mahasiswa sehingga mencapai pemahaman yang lebih lanjut. Nah, demikian pembelajaran yang telah saya lakukan untuk di LMS Learning Warmadewa, dan selanjutnya saya akan mencantumkan atau memperlihatkan video pembelajaran yang akan saya persembahkan berikut ini terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen pemasaran, di mana akan saya bahas yaitu di pertemuan ke-7 tentang strategi targeting dan positioning pemasaran. Di sana saya akan menjelaskan tentang materi dan juga untuk penugasan bagi mahasiswa yang harus dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi adik-adik semua. Saya harap kabar kalian baik. Jadi menindaklanjuti pertemuan kita yang kemarin. Jadi sekarang ini kita sudah di pertemuan ke-7. Jadi sesuai dengan RPS, kita akan membahas tentang segmentasi dan target pasar. Nah, tentunya sebelum
saya lanjut ke pokok pembahasan tersebut. Jadi saya ingin refresh sedikit nih, pemikiran kalian atau pemahaman kalian tentang materi-materi sebelumnya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang pemasaran, lalu tentang strategi pemasaran dan lain sebagainya. Boleh dong saya disampaikan sedikit. Masih ingat nggak di benak kalian tuh pemasaran itu apa sih ya? Baik Bu, saya ingin mencoba menjawab. Oke, para mas, silakan. Pemasaran itu menurut saya itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya atau yang berupa barang atau jasa untuk mengkomunikasikan juga atau menukarkan tawaran yang bernilai kepada pelanggannya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, oke. Jadi pemasaran itu seperti itu, penukaran, jadi pertemuan antara dua orang atau lebih, menukarkan tentang nilai produk berupa barang dan jasa. Nah, dari pemasaran produk barang dan jasa itu tercipta dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, coba nih, apa nih bedanya kebutuhan sama keinginan konsumen? Saya ingin coba menjawab, Ibu. Oke, silakan Hillary. Atau Melisa ya satu-satu. Hillary kebutuhan, Melisa keinginan, boleh? Nggak apa-apa Bu, Melisa aja deh Bu. Oke, Melisa silakan. Jadi menurut saya kalau kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan oleh manusia, sedangkan keinginan itu lebih mengacu kepada perasaan yang ingin memiliki sesuatu baik segera maupun yang waktu akan datang. Oke, jadi kalau kebutuhan itu lebih ke kebutuhan pokok, jadi papan, pangan. Terus kok keinginan tuh itu sebenarnya nggak yang tidak yang terlalu penting-penting banget, tapi sepertinya seperti hasrat lalu keinginan dan dari manusia tersebut. Ya, jadi kebutuhan memang harus dipenuhi, lalu keinginan itu bisa dipending atau bisa di postpone dulu untuk memilikinya. Ya. Jadi udah ya, penyegarannya sudah baik sekali. Jadi sekarang saya akan lanjut untuk materi kita yaitu penentuan segmentasi dan target pasar. Izinkan saya untuk share screen. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke. Jadi saya akan share screen pertama. Nah, ini adalah mengidentifikasikan segmen dan target pasar. Jadi untuk pertemuan kali ini membahas segmen dan target pasar. Jadi dalam pemasaran itu setelah riset pasar dilakukan, jadi kita harus menentukan produk itu masuk segmen mana sih, lalu target dari produk itu di pasaran itu seperti apa sih, ya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Oke, jadi di sini ada tingkat segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar itu dilakukan oleh perusahaan di berbagai kegiatan, misalnya mereka melakukan produksi massal, lalu melakukan distribusi massal, promosi massal. Itu gunanya adalah untuk mencari atau memetakan produk itu sebenarnya bisa diterima di mana sih, bisa diterima di segmen pasar mana. Lalu nanti targetnya juga akan seperti itu. Jadi apakah produk itu mengacu kepada target yang tertentu, apakah dari anak-anak, dewasa, remaja, dan lain sebagainya. Jadi inilah proses awal dari tingkat segmentasi pasar. Nah, di tingkat segmentasi pasar itu ada beberapa subbahasan yang dibahas, yaitu pertama segmen. Jadi segmen itu akan merupakan sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Jadi mereka mempunyai kebutuhan yang sama, keinginan yang sama. Nah, tugas dari pemasar itu untuk mengidentifikasikan atau memutuskan oh ternyata ini nih yang cocok sama segmen pasar kita. Nah, jadi karakternya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada pemasaran ceruk. Nah, pemasaran ceruk ini lebih ke mencari celah-celah di mana produk itu bisa dipasarkan di pasar yang sudah ada. Jadi misalnya ketika kalian suatu perusahaan itu memproduksi, misalnya dalam memproduksi iPhone yang di tingkat atas, lalu kita akan mencari lagi, oh apa sih yang bisa dicari lagi di tingkat kalangan pasar atas untuk pasar konsumen dari iPhone ini. Jadi misalnya seperti itu. Jadi perusahaan bisa berpikir, oh bisa kita masukkan, kita coba nih produksi barang nggak usah pakai charges, jadi mereka akan mencari chargesnya tersendiri. Jadi seperti itu ya. Oke, next
ada pemasaran lokal. Nah, pemasaran lokal ini akan berdasarkan kepada keinginan suatu kelompok di pelanggan lokal. Misalnya toko perorangan, lalu toko-toko yang memang menyediakan kebutuhan dari masyarakat sekitar. Nah, itu bisa dipakai untuk pemasaran lokal. Nah, ini juga ini sudah pemasaran lokal, pemasaran ceruk. Nah, ini ada pemasaran individual. Nah, kalau pemasaran individual ini akan lebih ke menyesuaikan keinginan. Jadi tadi itu ada yang lebih ke kebutuhan keinginan, tapi kalau pemasaran individual ini lebih ke keinginan. Jadi bagaimana pemasaran itu disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi seperti custom made seperti itu. Jadi misalnya contohnya di sini adalah event organizer. Jadi kalau event organizer itu kan pemasaran yang produknya itu didesain berdasarkan keinginan konsumen. Jadi seperti itu. Ya, sampai di sana bisa dipahami ya? Oke, bisa ya. Oke, next. Nah, untuk dasar dari segmentasi pasar, ini ada segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Jadi satu-satu saya akan jelaskan secara singkat. Jadi kalau segmentasi geografis ini, jadi segmentasinya berdasarkan negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk, nah ini variabel-variabelnya, jadi ini bisa kalian pakai nih untuk proposal, jadi bisa dipakai variabel demografisnya, misalnya variabelnya adalah usia, lalu tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, dan kelas sosial, seperti itu. Nah lalu ini penjelasan masing-masingnya, sepertinya kalian bisa baca juga, tapi saya jelaskan sedikit. Jadi psikologis itu lebih ke psikologis atau kepribadian atau nilai yang dianut oleh seseorang, sehingga setiap orang itu memiliki nilai-nilai yang berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya ini, kalau segmentasi psikografis ini ada beberapa, jadi lebih ke lebih ke orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, jadi seperti penemu, pemikir, lalu orang yang sudah berpengalaman dalam suatu kehidupan yang bisa diimplementasikan ke dalam suatu produk dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada segmentasi perilaku juga. Nah, perilaku ini akan lebih ke bagaimana respon dari pelanggan atau respon dari konsumen terhadap suatu produk. Jadi misalnya ketika orang pergi ke suatu tempat, misalnya melihat suatu stand makanan, misalnya Panina gitu ya. Panina itu kan coklat yang image-nya adalah lumer dan lain sebagainya. Jadi melihat, oh kok kayaknya enak ya. Jadi dan melihat orang-orang yang antri di sana tuh banyak. Oh kok enak ya. Jadi orang yang mengamati itu mengamati perilaku dan merespon perilaku tersebut. Oh kayaknya saya pengen beli nih, seperti itu. Jadi seperti itu ya segmentasi perilaku. Jadi bagaimana respon seseorang terhadap suatu produk tertentu. Responnya bisa positif dan negatif ya. Kalau positif itu berarti dia tertarik, kalau negatif berarti oh saya nggak suka, saya nggak mau nih beli. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut adalah ke dasar segmentasi pasar bisnis. Sama juga seperti tadi, ada di segmentasi pasar demografis, lalu variabel demografis itu akan lebih ke seberapa besar sih ukuran perusahaan, lalu apa yang mau dijual dan lain sebagainya. Nah, kalau operasi ini kalau variabel operasi ini akan terlibat dengan teknologi apa sih yang mau dipakai dan lain sebagainya. Pembelian juga seperti itu. Lalu faktor situasional juga akan tergantung dari situasi dari pemasaran tersebut terhadap produk yang akan dipasarkan. Nah, ini ada penentuan target pasar. Nah, bagaimana kita menentukan target pasar dari suatu produk? Nah, yang pertama itu adalah mensegmentasikan berdasarkan kebutuhan. Jadi dari riset pasar nih, dari ketahui, oh kebutuhan dari masyarakat di sini adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung, jadi kita bisa nih menargetkan orang-orang yang ada di segmen itu untuk membeli produk kita, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ada yang kedua adalah daya identifikasi segmen, sama juga tadi. Lalu mengidentifikasi segmen seperti apa, lalu daya tarik segmennya seperti apa.
Lalu yang terakhir adalah proses dari segmentasi tersebut. Jadi prosesnya adalah bagaimana segmentasi itu dilakukan, pertama dengan riset pasar, lalu dapat segmentasinya, lalu perusahaan bisa mentargetkan, oh ternyata orang-orang di sini bisa nih kita targetkan untuk meningkatkan penjualan kita, seperti itu. Ya. Ini ada acid test segmen. Nah, kalau acid test segmen itu seperti kayak pretest ya, jadi pretest seperti percobaan bahwa terima nggak sih produk kita di sana, seperti itu. Jadi yang lalu yang terakhir itu strategi bauran pemasaran atau bisa disebut dengan strategi mix. Jadi ada 4, jadi product, people, place, promotion, atau juga ada 7P, nanti ada penambahan dari physical evidence dan proses dan lain sebagainya. Ya. Nah ini penentuan target pasar. Nah jadi penentuan target pasar itu bisa dengan terukur. Jadi terukur itu bagaimana ukuran dari masyarakat, lalu daya beli masyarakat, karakteristiknya, lalu segmen yang dapat diukur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah substansial. Jadi substansial ini adalah akan mencakup apakah segmen pasar yang cukup besar itu dapat menguntungkan jika kita sudah terjun ke sana. Jadi segmen pasar itu misalnya segmen pasar iPhone misalnya seperti itu. Kita lihat nih, oh targetnya adalah target menengah ke atas atau segmennya adalah orang-orang yang mempunyai pendapatan lebih dari 5 juta gitu misalnya atau lebih dari 10 juta. Nah, jadi kita harus melihat kalau di Bali ini kira-kira orang-orang yang mempunyai tingkat penghasilan sekian tuh berapa banyak sih? Jadi seperti itu. Jangan sampai kita meluncurkan suatu produk itu di daerah orang yang pendapatannya itu memang semuanya itu UMK, jadi nggak masuk nanti seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dapat diakses. Jadi segmen pasar itu dapat dijangkau secara efektif dan efisien oleh masyarakat yang memang memerlukan. Jadi misalnya seperti tadi contohnya misalnya kalau misalnya peluncuran iPhone misalnya ternyata diluncurkan di segmen pasar atau target pasar yang orang-orangnya adalah mempunyai UMK-nya hanya penghasilan sebesar UMK, lalu orang-orang tuh kan jadi nggak bisa masuk ke segmen itu. Lalu orang-orang yang mempunyai penghasilan di atas itu terkadang nggak bisa nih mengakses segmen itu. Jadi misalnya segmen itu dipasarkan di misalnya tanpa bermaksud untuk mengecilkan suatu wilayah, misalnya Bali misalnya. Lalu ternyata segmen pasarnya itu adalah di Jakarta. Jadi orang-orang kan kadang-kadang susah ya kalau harus ke Denpasar ke Bali dulu untuk mengakses segmen pasar tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah dapat didiferensiasikan. Jadi maksudnya dapat didiferensiasikan ini adalah jadi segmen itu bisa dipetakan lagi sehingga tidak hanya mengacu kepada satu segmen saja, tapi bisa dibedakan menurut produk-produk yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya adalah dapat ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini programnya adalah maksudnya di sini adalah program yang efektif dan dapat diformulasikan sehingga dapat menarik dan melayani konsumen di dalam segmen pasar yang dituju. Jadi itu untuk penentuan target pasar, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mungkin saya contohkan sedikit. Jadi misalnya tadi kita ke produk elektronik misalnya ya, misalnya kita ngomong iPhone dan misalnya iPhone yang harga di atas 20 juta misalnya. Jadi kita harus memperhatikan nih, segmen di Bali itu kota mana sih yang mempunyai pendapatan lebih dari 10 juta lah paling tidak. Mereka kan nggak mungkin beli cash, jadi bisa dengan kredit dan lain sebagainya. Lalu targetnya adalah orang-orang yang memang memerlukan iPhone itu sesuai dengan kapasitasnya, misalnya lebih orang yang mobiling, lalu memerlukan akses yang memang atau memerlukan aplikasi-aplikasi yang memang diberikan oleh iPhone seperti itu. Ya. Jadi saya harapkan dengan penjelasan ini kalian bisa terbayang ya segmentasi itu seperti apa, target pasar itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah
mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Nah, di sini ada konsentrasi segmen tunggal. Jadi konsentrasi segmen tunggal ini lebih ke produk yang mempunyai spesifikasi tertentu yang nggak bisa dimasuki oleh semua segmen. Begitu juga dengan spesialis selektif, lalu spesialis produk, pasar, dan cakupan pasar penuh. Jadi dari ke berapa nih? 5 konsentrasi atau spesialisasi dari segmen pasar itu akan tergantung dari bagaimana pemasar itu sudah melakukan riset pasar dan menentukan, oh ternyata produk yang cocok di sini adalah ini. Lalu pemasar akan lebih selektif dalam memasarkan produknya, seperti itu ya. Oke, nah dari penjelasan saya, sebenarnya saya mengharapkan kalian bisa untuk mencerna ya. Jadi walaupun keterbatasan waktu kita cuma bertemu di online, jadi kita bisa tetap berdiskusi dan memberikan pendapat satu sama lain. Nah, jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Jadi saya harapkan ada diskusi sedikit supaya kelas juga lebih hidup juga dan ada interaktif. Jadi komunikasinya nggak dari saya saja ke kalian, tapi kalian juga memberikan komunikasi yang dua arah ke saya. Jadi gimana kira-kira, apakah ada hal yang perlu ditanyakan? Jadi mungkin ada satu yang bertanya, dan saya yakin ada orang di antara kalian ini adalah yang sudah paham atau sudah sedikit paham tentang hal tersebut. Boleh? 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Abed boleh. Oke, Eka boleh? Ya, oke, Eka silakan. Saya ingin bertanya, dalam suatu perusahaan itu pemasar kan harus memilih segmentasi pasar yang tepat untuk mengembangkan rencana pemasaran terbaiknya. Iya, benar. Menurut Ibu, bagaimanakah pentingnya segmentasi pasar ini dan mengapa perusahaan itu harus melakukan segmentasi pasar tersebut? Terima kasih. Oke, sebelum saya jawab, boleh dong minta dari kalian nih, mungkin ada yang udah nyantol nih materi yang saya kasih tadi. Boleh dong dibantu saya untuk memberikan pendapat sedikit dari pertanyaan Eka? Abed boleh, Hilary silakan. Aditanaya boleh. Saya ingin mencoba menjawab, Ibu. Oke, silakan Hilary. Ya, menurut saya alasan mengapa segmentasi pasar ini penting yaitu agar perusahaan mampu memasarkan produknya itu tepat sasaran. Nah, jika perusahaannya melakukan segmentasi pasarnya dengan efektif, secara tidak langsung kan perusahaan itu turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaannya. Sehingga pendapatan perusahaan itu juga semakin meningkat, dan juga setiap perusahaan itu harus melakukan pemilihan segmentasi pasar karena konsumen itu mempunyai perbedaan kebutuhan oleh setiap produk. Oleh karenanya, konsumen itu mempunyai reaksi yang berbeda untuk setiap produk yang ditawarkan kepadanya. Nah, dan dalam banyak kasus perusahaan itu dapat memperoleh manfaat maksimum dengan mengembangkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan segmen tertentu dibandingkan dengan memperkenalkan satu jenis produk untuk dikonsumsi di pasar. Sekian menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke. Sudah baik sekali ya Hilary ya. Jadi pemahamannya juga sudah baik. Jadi tadi seberapa penting sih segmentasi dari pasarnya terhadap suatu perusahaan. Jadi itu akan sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita nggak melakukan segmentasi pasar, kalau nggak melakukan target pasar, jadi nanti kita akan jadi kayak doing something yang useless gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang nggak berguna. Jadi ketika kita ingin memasarkan produk yang high class, tapi segmentasi pasar kita di yang low class kan percuma, kita promosinya juga percuma, lalu produk yang kita tawarkan juga nggak ada yang beli. Jadi segmentasi pasar itu sangat krusial sekali bagi perusahaan, sangat penting sekali bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu sebelum dia bisa memasarkan produknya, jadi segmentasi dan target pasar itu harus dilakukan. Jadi seperti itu ya. Oke, tadi pemaparan dari Hilary sudah sangat baik sekali, terima kasih. Lalu mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, sebelum nanti kita lanjut. Ya, oke, silakan Abed. Tadi kan Eka udah nanyain apa sih pentingnya segmentasi pasar. Nah,
Tadi juga sudah dijelaskan bahwa segmentasi pasar itu sangat penting. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih, apa sih yang harus diperhatikan hal-hal dalam melakukan suatu segmentasi pasar sehingga segmentasi pasar itu tepat sasaran bagi suatu produk ataupun perusahaan. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan agar segmentasi itu tepat sasaran? Nah, ada yang mau menanggapi mungkin? Adita nanya boleh? Izin menjawab, Bu. Oke, Fairul. Oke, dua ya. Silakan Adita nanya, Fairul silakan. Oh, iya. Oke, Adita nanya duluan. Oke. Dalam penetapan segmentasi pasar, hal-hal yang harus diperhatikan menurut saya itu yang pertama geografi. Perusahaan menyesuaikan bauran pemasarannya agar cocok dengan daerah-daerah yang berbeda dan bahkan lingkungan individual di dalam kota. Yang kedua, demografi. Fokus yang digunakan paling luas adalah usia, jenis kelamin, agama, besar kecilnya keluarga, siklus kehidupan keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, ras, kebangsaan, dan kelas sosial. Yang ketiga itu psikografik, yaitu pola orang menjalani hidup dan menggunakan waktu dan uang, gaya hidup, kepribadian juga termasuk dalam gaya hidup. Yang keempat itu behavioral, yang mencakup jangkauan pemakaian, loyalitas manfaat, dan situasi pemakaian. Contohnya itu di restoran Sushi Miyabi, di mana penyajian makanan Jepang ini mempunyai segmentasi demografi, penghasilan kelas sosial menengah, dan dengan segmentasi psikografi yang menyukai dengan gaya hidup makanan Jepang. Gitu, Bu. Oke, Fairuz ada mau nambahin? Kebetulan semuanya sudah dijawab oleh Adita Naya, jadi udah nggak ada lagi. Ya, jadi itu ya, tadi juga sudah saya jelaskan tadi penentuan dari segmen pasar itu akan sebagaimana. Jadi dari situasional, faktor sosial, demografi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tadi diskusinya juga sudah baik ya. Jadi jawabannya, jadi materi yang sudah saya sampaikan sepertinya sudah bisa kalian tangkap, dilihat dari cara pemaparan kalian dan pemahaman kalian. Nah, selanjutnya, ini udah ada ya, udah ada teori. Lalu nanti saya akan share ke kalian PPT saya, dan juga saya ini punya tugas nih buat kalian. Nanti untuk dikumpulkan sebagai penambah nilai UTS dan UAS ya. Jadi tugasnya itu adalah, jadi kita berbicara di sini segmentasi dan target pasar. Jadi saya ingin kalian mencari satu produk, lalu kalian analisis produk itu, segmen dan target pasar dari produk itu apa. Jadi kita akan main ke belakang. Jadi kalau biasanya kan segmentasi, target lalu produk. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan daya pikir kalian yang analisis pikir kalian yang tinggi. Jadi kalian ambil satu produk, boleh barang dan jasa, lalu kalian buat segmentasi dan target pasar dari produk tersebut. Nah, jadi itu saya tugaskan kalian untuk membuat videonya ya. Jadi kalian sampaikan secara kreatif, interaktif, bagaimana kalian mengulas produk tersebut. Nah, selain dari video juga PPT ya. Jadi PPT-nya itu nanti untuk kalian presentasikan di pertemuan berikutnya, atau nanti saya akan pilih satu dari kalian untuk mempresentasikan hal tersebut. Nah, jadi untuk memberikan gambaran bagi teman-teman yang lain. Ya, jadi tugasnya adalah mengevaluasi segmen dan target pasar dari sebuah produk, boleh berupa barang dan jasa, boleh menyebutkan merek. Ya, jadi bentuknya adalah dalam video dan PPT. Ya, sudah jelas? Jelas ya? Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jadi kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi minggu depan di yang pertemuan berikutnya ya. Jadi terima kasih atas partisipasi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.